Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanataya Saku. Saya dari kelas PGSD M251A dengan NIM 1325103. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nilai dan norma warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari serta contoh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pertama-tama kita bahas dulu tentang pengertian nilai dan norma. Kalian tahu nggak sih apa itu nilai dan norma? Kalau kalian belum tahu, sini, aku kasih tahu. Secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Nilai ini menjadi dasar bagi seseorang menentukan sikap dan perilaku. Sedangkan norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bisa dikatakan bahwa nilai itu adalah dasar pemikirannya, sedangkan norma adalah aturan yang mengarah pada tindakan. Dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, nilai dan norma tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Artinya, setiap perilaku kita seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, seperti saling menghargai, tidak melakukan kekerasan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, lebih teratur, karena setiap anggota individu memiliki pedoman. Selanjutnya, kita bisa lihat contoh penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali contoh yang bisa kita temukan di sekitar kita. Misalnya, bersikap sopan kepada orang tua dan guru. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain, kemudian menghargai teman tanpa membedakan, baik dari segi latar belakang, agama, maupun pendapat. Selain itu, kita juga tidak melakukan kekerasan seperti bullying, tidak berkata kasar, serta saling menghargai satu sama lain. Contoh lainnya adalah menaati aturan yang ada di sekolah, seperti tidak melanggar tata tertib, datang tepat waktu, dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Di masyarakat, kita juga bisa menerapkan nilai dan norma dengan cara antri dengan tertib, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga lingkungan. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya sangat penting, karena mencerminkan bahwa kita sudah menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang mampu menerapkan nilai dan norma dengan baik. Masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pada kasus bullying yang diberitakan oleh Detikcom. Kasus ini terjadi pada seorang siswa SMK di Cikarang yang dikeroyok oleh kakak kelasnya karena dianggap melanggar aturan sekolah yang melakukan foto menggunakan seragam sekolah. Saat jam istirahat, korban dibawa ke suatu tempat dan kemudian mengalami kekerasan hingga mengalami luka serius. Jika kita lihat lebih dalam, kejadian ini tidak hanya sekadar pelanggaran aturan, tapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai kemanusiaan dan norma yang berlaku. Akibat dari kejadian ini, korban mengalami kerugian fisik dan juga bisa mengalami trauma secara mental. Selain itu, lingkungan sekolah juga menjadi tidak aman dan menimbulkan rasa takut bagi siswa lainnya. Kasus bullying atau perundungan itu tuh kayak masih menjadi masalah serius gitu. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Ya pemirsa, sejumlah aksi perundungan di lingkungan sekolah yang makin marak sorotan banyak pihak. Bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa penanaman nilai dan norma di kalangan pelajar masih belum maksimal. Masih ada yang menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Padahal seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, baik itu dari sekolah maupun dari teman sebayanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter sejak dini agar siswa memahami pentingnya nilai di rumah. Kedua, peran orang tua dan guru harus lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi perilaku anak. Yang ketiga, penegakan aturan di sekolah harus lebih tegas, sehingga memberikan efek jerah kepada pelanggar. Selain itu, pentingnya juga untuk menanamkan rasa empati agar siswa dapat memahami perasaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Strategi pembelajaran yang akan saya pakai sebagai calon guru sekolah dasar adalah mengajarkan nilai-nilai dan norma melalui pembiasaan sehari-hari, memberikan contoh perilaku yang baik, serta menggunakan metode pembelajaran seperti kerja kelompok dan diskusi, agar siswa dapat belajar saling menghargai satu sama lain. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa nilai dan norma memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jika nilai dan norma diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih tertib, aman, dan harmonis. Sebagai generasi muda, kita juga harus mulai menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.